Pemimpin telah berdiri 71 tahun lamanya. Di balik usianya yang tua itu, tentu ada orang-orang yang berjasa, yang berperan agar saya Sesado tetap mampu ditempatkan hingga Sesado senantiasa terbang tinggi dan eksis di tengah masyarakat. Lantas, siapakah mereka? Mereka yang berperan, bergerak bersama, mendengar bersama. Mata mereka mampu menelusuri segala lorong yang ada di Sesado ini. Kaki mereka memperpanjang langkah menelusuri semua lorong yang ada di Sesado ini. Siapakah mereka? Kita akan melihat sukacita hari ini bersama mereka. Mereka yang akan memberikan sukacita bersama kita dengan memberikan semangat, spirit, dan pengalaman hidup mereka kepada kita semua. Mari kita menyimak bersama acara ini yang akan dipandu oleh Brother Calvin. Brother Calvin kami undang dengan hormat untuk memandu acara yang satu ini. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah dan meriah. Selamat pagi dan selamat berjumpa di Mata Sesado. Mana tepuk tangannya? Senang sekali saya bisa hadir di tempat ini bersama Bapak Uskup, para romo, Bapak Ibu guru, pegawai, karyawan-karyawati, para tamu undangan dan siswa. Di balik sebuah lembaga yang hebat, di dapur formasi dan pendidikan ada tokoh-tokoh yang perannya tidak bisa dipungkiri sangat berperan demi kemajuan lembaga. Dan hari ini kita juga akan sedikit mewawancarai, bertanya-tanya kepada beberapa tokoh yang nanti kita akan undang dan kita akan ulik kisah kehidupan mereka dan inspirasi apa yang mereka dapatkan selama melayani di seminari. Mengabdi dengan setia dan total adalah keutamaan yang langka. Banyak orang yang mengabdi tapi segera berhenti karena komitmennya terluka. Dibutuhkan lebih dari sekedar hati yang terbuka. Dalam pelayanan, seseorang harus bijak mengolah tekanan dan tantangan yang datang seketika. Bagi para pengabdi, pelayanan bukan sekedar rutinitas mereka-reka. Sebab pengabdian bukan sekedar kisah tentang suka, tetapi juga kisah tentang duka. Mata Sesado akan mengundang Bapak Damas dan istri untuk bersama kita maju ke atas panggung. Kita sambut mereka dengan tepuk tangan yang meriah. Mari kita beri applause. Selamat datang Bu, silakan. Pak Damas, selamat datang. Silakan duduk. Orang bilang keluarga adalah simbol cinta sejati. Setiap pasangan mendorong komitmennya sampai mati. Tapi tak jarang prahara rumah tangga terjerat perceraian yang berujung benci. Banyak yang putus sejak dini, namun banyak pula yang terus mencintai tanpa henti. Kita akan menyambut pasangan-pasangan muda, keluarga Sesado. Kita sambut mereka dengan tepuk tangan yang meriah. Kami mengundang Pak Kusno bersama Ibu Asna. Selanjutnya Ibu Ani bersama Pak Eman. Selanjutnya Pak Andris bersama Ibu Ince.
dan Ibu Onsi bersama Pak Edi. Oke, terima kasih banyak para tamu, orang-orang penting Sesado sudah mau hadir. Kita akan sedikit wawancara tanya jawab. Bisa? Tidak ada jawabannya? Bisa? Oke. Baik. Kita mungkin mulai dari Pak Damas. Pak Damas ini bagi sebagian orang, kita sudah mengenal tokohnya siapa, karakternya seperti apa, tabiatnya seperti apa. Pak Damas, mungkin ini satu pertanyaan pembuka untuk Pak Damas. Pak Damas sudah berada di seminari dan melayani lembaga pendidikan ini sudah berapa lama? 32 tahun. 32 tahun. 32 tahun itu bukan waktu yang singkat, Pak Damas. Kira-kira apa yang membuat Pak Damas betah sehingga 32 tahun tetap mengabdi di lembaga ini? Yang pertama, ketika saya tiba pertama di sini, disinilah tempat yang paling aman bagi saya secara jasmani dan rohani. Secara jasmani dan rohani, itu yang membuat Pak Damas akhirnya betah. Ya. Kira-kira apa yang membuat Pak Damas pada waktu itu, di masa itu datang untuk melamar pekerjaan di Seminari Hokel? Sedikit perjalanan saya tamat SMEA, kemudian menjadi karyawan pada PT Karya Pembangunan dan urus bangku meja anak SD. Kemudian saya bekerja pada perusahaan salah satu PT yang sekarang anaknya Parisi Toko Agogo itu di Jembatan B dari Maumere. Maka ketemulah pakai ruang kepala sekolah di Seminari Hokel ini. Saya menolong dia menolak motor yang macet yang ikut jalan kali. Sehingga di situ Pak Henry membutuhkan seorang pegawai sekretariat jurusan tata usaha, maka saya dipanggil di sini melalui Pak Matias Tiro yang meninggal 3 tahun lalu. Kira-kira itu tahun berapa? 89. Tahun 89. Kita beri aplaus dulu. Luar biasa. Sekarang saya mau tanya di ibunya. Kira-kira Ibu Regina, waktu pertama kali Pak Damas melayani di seminari, kemudian setelah sekian puluh tahun berada di seminari, apakah Ibu Regina melihat sosok yang berbeda dari Pak Damas? Apakah ada yang berbeda atau sama saja? Silakan. Ada perbedaan. Ada perbedaan. Kira-kira bisa dijelaskan perbedaan apa saja? Pak Damas adalah seorang pria yang bijaksana. Pak Damas adalah seorang yang bijaksana. Berarti sebelum melayani ini beliau belum bijaksana. Sudah, oh sudah, oke. Apalagi yang membuat Pak Damas berbeda? Setia. Tepuk tangan. Luar biasa, karena bukan hanya Pak Damas sudah sekian lama melayani seminari, tapi usia pernikahan mereka sudah berapa tahun? 3 tahun. 23 tahun. Kita beri aplaus yang meriah. Oke. Ngomong-ngomong soal bekerja di seminari, kira-kira apakah selama 30 tahun lebih pelayanan di seminari, Pak Damas merasakan ada dampak bagi diri Pak Damas, terutama dalam kehidupan bermasyarakat di rumah, bersama tetangga, apakah ada dampaknya? Terima kasih. Ada dampak positif untuk saya bekerja di seminari ini. Yang pertama, saya sangat memahami apa yang disampaikan oleh pembesar saya tentang hidup bermasyarakat. Maka setiap ruang gerak saya selalu dihantui
yaitu berbuat baik untuk orang, bukan untuk pribadi. Betul bahwa saya ada, akhirnya juga saya harus tuntut saya punya hak, tapi saya di lembaga seminari ini membimbing saya untuk hidup bagaimana yang baik di umat dan masyarakat. Maka sampai saat ini saya masih diberi percaya di masyarakat sebagai orang yang sangat disenangi oleh orang lain. Luar biasa. Sudah tidak lagi bekerja di sini, rutinitas harian apa yang dijalankan di rumah? Berbuat apa saja? Untuk sementara, setelah saya mendapat uang Purna Bakti dan seminari ini, saya ada buka usaha. Semua orang usaha yang sama. Hanya saya membuat satu terobosan baru. Saya sharing dengan beberapa teman. Mereka sharing dengan saya yang pernah hidup di Jawa, khususnya Pak Ibu Titi punya suami itu. Dia bilang, Damas, kalau engkau mau datangkan minyak, sebaiknya engkau beri pelayanan antar ke rumah-rumah. Itu hal yang baru. Dan saya sedang lakukan saat ini. Jadi menjadi agen minyak. Agen minyak tanah. Agen minyak tanah. Kita beri tepuk tangan. Terima kasih Pak Damas bersama istri. Pelayanan kalian akan selalu terkenang dan menjadi inspirasi bagi para pekerja muda kalian. Terima kasih banyak sekali lagi. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Damas. Selanjutnya kita punya Bapak Ibu Guru Pegawai pasangan muda yang hari ini juga akan diterima sebagai anggota keluarga Sesade. Maka kita juga punya beberapa pertanyaan untuk mereka. Oke, yang pertama saya mau pastikan bahwa setiap pasangan duduk dengan pasangan yang benar ya. Setiap pasangan duduk dengan pasangan yang benar. Oke. Kalau salah berbahaya. Baik. Kita bicara soal data. Saya sempat membuat riset kecil kemarin. Menurut Badan Pusat Statistik dari Survei Nasional Ekonomi Sosial, tahun 2015 sebanyak 5,89% pasangan yang cerai. Kemudian presentasi ini naik pada tahun 2020 menjadi 6,40 sekian persen, yakni sekitar 4,7 juta pasangan yang bercerai. Kalau melihat dari data statistik ini, kira-kira dari pasangan Pak Kusnoy dan Ibu Asna, bagaimana tips Anda berdua untuk tetap langgeng, harmonis di rumah? Silakan. Mungkin Pak Kusno dulu yang menjawab. Bagaimana tips Anda di rumah supaya Anda tetap langgeng dan harmonis? Silakan. Baik, berkaitan dengan tips untuk pasangan harmonis, hanya satu. Sistem yang dibangun dalam keluarga adalah kepercayaan. 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 Oke. Kemudian pasangan Ibu Nia dan Ketut, kira-kira apakah ada sesuatu yang berbeda? Bagaimana cara membina hubungan rumah tangga supaya tetap harmonis? Menjalin komunikasi yang baik dan terus bermesraan. Menjalin komunikasi baik dan tetap bermesraan. Saya rasa ini penting karena biasanya pasangan-pasangan usia tua mereka kehilangan ikatan kemesraan itu. Jadi sejak dini memang ikatan itu tetap. Terima kasih banyak. Kemudian bagaimana dengan Pak Andris? Kita mau dengar jawabannya Pak Andris. Silakan. Kalau saya jawabannya sama antara Kusno dan Nia, kita saling percaya dan saling menghormati. Saling percaya dan saling menghormati. Terima kasih. Bagaimana Ibu Ani dan Pak Eman? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
Menurut kami berdua, keterbukaan dan kesetiaan. Keterbukaan dan kesetiaan. Oke, selanjutnya Ibu Onsi dan Pak Edit. Ya, untuk tetap menjaga supaya awet, yaitu saling terbuka dan saling percaya dengan pasangan. Saling terbuka dan saling percaya. Kita beri tepuk tangan untuk semuanya. Kok jadi iri ya? Tapi kepercayaan, rasa saling setia itu tidak hanya berlaku di rumah tangga, hidup komunitas juga perlu. Setuju? Setuju. Oke. Kemudian, saya mau tanya dulu ini. Di sini Pak Damas bersama Ibu Regina adalah pasangan senior. Sudah 23 tahun. Bagaimana dengan Ibu Ani dan Pak Eman? Menikah tanggal berapa dan tahun berapa? Silakan Bu. 21 Oktober 21 Oktober 2021. 2021. Oke. Ibu Onsi 2 Februari 2021. 2 Februari 2021. Bagaimana dengan Pak Kusno? 25 September 2020. 25 September 2020. Terima kasih atas kesempatannya. Kita menikah di tanggal 20 Oktober 2020. 2020. Pak Andris? 3 September 2021. 3 September. Kita beri tepuk tangan untuk mereka dulu. Oke. Ini pertanyaan yang sedikit reflektif. Pada saat seseorang mengikatkan diri pada pasangannya, kemudian naik ke jenjang pernikahan, berarti dia berkomitmen seumur hidup untuk mencintai pasangannya. Jelas ya? Oke, pertanyaannya, dari ratusan atau jutaan pria, jutaan wanita di luar sana, kenapa Pak Kusno memilih Ibu? Ini pertanyaan soal cinta pertama dan lain sebagainya. Mengapa memilih Ibu Asna sebagai pasangan? Apa yang spesial dari Ibu Asna? Silakan. Dari pribadi saya, istri saya adalah orang yang sederhana. Selain sederhana, yang pertama saya lihat karena dia cantik juga, makanya saya jatuh hati terhadap dia. Luar biasa. Oke, selanjutnya Ibu Nia. Dari jutaan ketut-ketut di luar sana, mengapa memilih Ketut? Orangnya baik hati, tidak sombong, hanya menabung. Tetapi dia laki-laki yang sangat menerima perempuannya seperti apapun itu. Luar biasa. Kita mau dengar jawaban dari Pak Andris. Kenapa memilih Bunce? Baik, terima kasih. Menurut saya, istri saya, walaupun dari banyak wanita di dunia, dia paling setia untuk menemani hidup saya. Mari kita dengarkan Pak Ibu Ani dan Pak Iman. Terima kasih kenapa saya memilih Pak Eman sebagai suami saya, karena dia adalah seorang pria yang baik dari pria yang lain. Terima kasih.
Silakan Ibu Ulfi. Baik. Mengapa saya memilih Pak Edit menjadi suami saya? Karena dia adalah pria yang sabar, yang selalu terbuka dengan saya, setia, dan selalu membimbing saya. Terima kasih. Luar biasa. Jadi harapannya semua kesan tadi itu menjadi kesan yang permanen. Sehingga tetaplah mencintai karakter-karakter yang positif maupun negatif, saling menerima. Terima kasih banyak. Selanjutnya, ini pertanyaan terakhir untuk kita semua. Sebagai sebuah keluarga Katolik, kira-kira apa harapan terbesar Anda setelah sekarang menjadi bagian dari keluarga Sesado untuk lembaga ini? Sebagai sebuah keluarga Katolik yang bekerja melayani tempat ini, kira-kira harapan besar apa untuk seminari? Mungkin dari Pak Damas. Saya ini sudah pensiun, saya harap bisa adik-adik mereka yang baru masuk. Tapi mungkin punya harapan untuk Sesado ke depan. Saya punya harapan itu satu. Banyak kesan yang saya terima di masyarakat umat, khususnya itu untuk anak-anak saya, siswa itu. Yang pertama, masanya yang paling terakhir itu Romo Sandro. Ketika mereka keluar dari seminari, masih ada ciri khas bahwa ini siswa seminari. Selebih dari Romo Sandro, itu banyak kesan bahwa lagak anak seminari seperti anak SMA Lekat Lewat. Yang mau saya katakan di sini soal sopan santun, itu anak siswa harus datang. Nanti saya akan lepas seminari ini. Saya masuk pertama sampai di tingkat Romo Sandro. Lorong di bawah sana ini, itu siswa tidak lewat. Saya saja yang orang begitu dekat dengan para pastor, Romo, itu pun juga diberi kesempatan ini. Dan kami lewat itu tidak ada sendal bunyi dan tidak ada yang ketawa sembarang. Karena itu lorong yang paling angker bagi kami yang bekerja di sini. Mengapa adik-adik lihat itu ada pintu sepotong itu? Itu mau menunjukkan kepada kita bahwa jadi pastor dan frater itu nilainya lain daripada yang bukan pastor dan frater. Kami ketawa juga tidak sembarang. Untuk seminari sekarang, ketawa sembarang saja di lorong-lorong. Maka satu kata yang Pater Paulus Boli pesan pada saya, dia bilang waktu dia jadi rektor, dia bilang, Pak Damas, kesal teman-teman itu lucunya ada saat, bukan setiap saat lucu. Jadi itu untuk adik-adik siswa. Jadi lucunya ada satu saat, ada saat yang lucu. Saya mau katakan tadi, ada pantomime yang begitu bagus dan bagaimana kami menikmati ceritanya. Tapi Anda kurang, kami mau tahu apa cerita. Jadi untuk siswa, sebelum saya lepas dari sini sebentar ini, saya minta maaf memang. Karena kami dibina oleh Monsignor ini. Waktu saya masih muda, ganteng, kami retret di Setepanu. Satu kata yang Monsignor mengatakan pada saya, cuma kesetiaan padamu. Cuma kesetiaan. Maka setiap kita harus setia. Terima kasih. Sekiranya pesan dari Pak Damas juga mewakili pesanan dari pasangan muda, mari kita benahi diri kita
mari kita berjuang untuk lembaga Sesado yang maju, mandiri, akuntabel, jeli, dan unggul. Sekali lagi terima kasih sudah mau bergabung bersama kami. Saya mempersilahkan untuk Bapak Ibu Guru Pegawai pasangan muda untuk kembali. Silakan kita sambut mereka dengan tepuk tangan yang meriah.